warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter penjelasannya. Wow, makin paham ya, makin paham kenapa kita mesti konsumsi WikiS. Ternyata manfaatnya luar biasa banget ya dokter ya. Ada 3 manfaat dari WikiS ya. Yang pertama adalah ngedetok, kemudian yang kedua adalah manfaat imunomodulator, wah bahasa baru nih dok. Kemudian sama regenerasi sel yang luar biasa. Dan kandungannya sudah sangat komplit banget, bener banget dokter sampaikan. Kalau kandungan sebanyak itu, manfaat sebagus itu, ya kalau dokter yang paham harga 250.000 itu murah banget ya dok ya, dibanding kesehatan kita yang sangat penting. Oke dok, mudah-mudahan teman-teman semua juga mendapatkan manfaat dari pemaparan penjelasan yang dokter sampaikan tadi ya. Pastinya teman-teman juga sudah mencatat dan pasti ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan ke dokter. Mungkin di chatnya dokter sudah terlihat ada beberapa pertanyaan. Dok, nanti sambil aku juga bacakan yang ada di sini karena memang untuk pertanyaan-pertanyaan ini diarahkan ke host dan co-host dokter. Jadi hari ini kan ada hostnya saya dan dokter, jadi mungkin bisa dimulai dari yang ada di dokter dulu. Oke, yang ada di saya ini satu nih, berapa kali setahun untuk mendetoks tubuh kita, gitu kan? Oke, kita bahas. Sebenarnya gini, tubuh kita ini kan tiap orang beda. Kalau kita bikin aturan main berapa tahun sekali, tidak berapa kali dalam setahun kita harus detox. Tiap orang berbeda-beda, ya kan? Apalagi di zaman era sekarang ini. Kalau saya konsepnya ya, minimal 3 hari sekali itu kita detox, minimal. Jadi nggak hitungannya per bulan, nggak ada. Kalau kita makanya usia berapa? Bentar ya. Jadi makanya kenapa ya WikiS ini kita minum kan tiap hari nih, isi 7, ya nggak Barin? Ya betul. Ya, karena ada nggak yang menjamin sehari itu kita makannya nggak bagus? Ada nggak yang menjamin? Nggak ada, nggak ada. Ya, nah, jadi konsepnya sebenarnya ya minimal 3 hari sekali. Yang bagus tiap hari. Tapi biasanya yang saya pelajari untuk konsep-konsepnya ya, kalau yang belum pernah sama sekali itu tiap hari dulu, selama paling enggak selama sebulan. Karena kita nggak pernah dicuci ususnya selama sejak lahir loh. Nggak ini. Kalau minum pencahar yang kita buang itu cuman, kalau kita minum pencahar yang kita buang itu cuman tinja dan air tuh. Tapi yang kerak tadi, yang untuk mencegah tidak adanya radikal bebas, yang untuk mencegah supaya tidak terjadinya karsinogenik, ya, menstabilkan gula darah Anda, ya kan, semua itu kan tiap hari. Nah, jadi kalau yang belum pernah minum yang sifatnya untuk mendetoks, saya sarankan di 1 bulan pertama itu tiap hari, ya. Atau seminimalnya ya per 3 hari sekali setelah itu. Tapi jangan sampai tiap minggu itu tidak. Apalagi nih lebaran nih, mohon maaf nih, lebaran ini kan kacau balau nih lebaran. Ya kan? Udah pasti kacau, udah pasti. Puasa ini aja ngarepin berat badan dia nggak ada kok, begitu buka tank semua dilahap kok. Ya. Iya, itu. Saya udah sering gitu, kalau dok saya mau berat badan turun kok habis lebaran malah naik ya dok, udah nggak heran jadi. Nah, jadi cara bagaimana menyikapinya ya. Oke, nanti ada tanya lagi ya. Jadi menyikapinya adalah kita bikin fleksibel. Kalau mau sesuai maintenance ya 3 hari sekali itu udah minimal. Tapi kalau mau hidup sehat boleh. Tapi kalau biasanya nih, yang udah konsumsi WikiX rutin ya, ini biasanya yang terjadi ya. Ya kalau udah rutin sebulan itu kita refleksnya gampang loh. Jadi kadang-kadang minum 1 bisa bertahan sampai 2 hari itu buang air lagi. Bener nggak? Coba deh yang udah pernah minum WikiX, bener nggak? Coba deh tanya. Ya kan? Karena dia sudah, kan tadi tolak ukurnya ini nih, tolak ukurnya lihat tinjanya. Tinja Anda lihat tuh. Ngapung, setengah ngapung, tenggelam nggak?
Itu aja, tolak ukurnya itu aja indikatornya, ya. Nah, jadi WGS kalau belum pernah dicuci sama sekali ususnya, detoxnya belum pernah, sebulan minum rutin. Ya sesuai dengan yang ada di sini 7 hari sekali. Ya kalau sudah boleh diselang-seling 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Tapi jangan sampai tidak. Nah, apalagi jadi kalau dibilang berapa tahun dok? Ya ada, tiap orang beda. Setahun berapa kali dok? Ya dan lihat aja kalau saya ya, kalau namanya mendetoks itu, saya kalau udah 3 hari gak detox itu udah minimal saya pasti detox, udah pasti deh. Jangankan itu, mie buka saya makan gila-gilaan misalnya ya, dan saya pasti harus detox hari itu, karena udah pasti ada yang tertimbun. Nah jadi gitu. Kemudian bisa nggak untuk wanita hamil? Ada pertanyaan gitu ya, Barin ya? Ya, betul. Sebenarnya komposisinya ini kan kalau kita lihat tadi ya aman-aman saja. Tapi gini loh, karena efek daripada Psyllium husk ini buang air besar lebih dari 3 sampai 4 kali. Yang dikhawatirkan apa? Terjadi adanya namanya kontraksi palsu, fake contraction. Apalagi yang hamilnya ini rentan. Takutnya gara-gara ini mulus-mulus nggak kuat rahimnya. Jadi untuk ibu hamil sebaiknya tidak usah. Nanti kalau udah lahir boleh. Kalau ibu menyusui ya saya rasa sih sejauh ini yang sudah saya pelajari ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya, karena kan biasanya juga untuk buang kotoran nih ya kan. Nah hanya saja anaknya nanti keseimbangan cairannya aja dijaga gitu. Tapi kalau lebih ininya ibu hamil lebih baik jangan takut, kenapa ada kontraksi palsu gitu yang dikhawatirkan. Oke. Terus anak-anak kapan nih boleh minum enggak gitu? Tadi itu ya kan. Anak-anak sebaiknya di atas usia 5 tahun. Tapi jangan sampai 1 saset. Terima kasih dokter. Oke. Jangan sampai 1 saset. Jadi dibagi 1/4 aja. Atau setengah ya. Jadi kalau anak-anak karena dia juga belum ini kan, belum terlalu perlu bersih. Cuman kan yang dikhawatirkan anak-anak ini kan males makan buah nih Barin, ya kan? Nah ini nih skema ini nih, ya pola ini nih. Nah jadi dia males makan buah, makan sayur dia males, sembelit susah kan gitu. Betul. Ditambah dia minum susu olahan, tambah keras gitu. Ya kan, yang ada ntar dia dikasih kayak apa sih itu tuh yang dimasukin ke dubur, kasihan pula ya kan. Nah itu karena saya juga alami waktu anak saya kecil masih formula kan keras, dia punya maaf. Sini perannya bukan untuk detox ya, melembutkan. Ya kan, jangan segini, wah karuan, ya 1/4-nya aja, karena gini fungsinya supaya dia fungsinya pengganti serat gitu loh, ya. Nah gitu, jadi fungsinya pengganti serat supaya enya lembut, nggak ini. Jadi 1/4 aja diajarin, terus ditambah buah gitu. Dan dia suka buahnya apa? Gitu, stroberi kayak apa gitu. Itu kita mensiasatinya begitu, ya. Oke. Bener banget dok, karena kan anak-anak sekarang itu Barin full ya dok ya. Nah itu tuh bikin keras, ditambah susu olahan selesai. Jadi gini, ada 6P dulu aja sembelit, ya kan. Nah, tuh ada 6P yang harus kita, kalau kita udah nih, kalau kita di usia 40 tahun, ada pertanyaan gini Barin sekalian ya, dok perlu nggak kita usia gini diet? Harus bukan perlu, wajib. Jawaban kalau ada yang nanya saya usia 40 tahun, dok kita perlu diet nggak? Bukan perlu, wajib. Wajib ya dok? Iya. Nah itu tadi. Nah jadi maknanya di sini adalah karena kita sudah susah mencerna makanan yang berserat. Nah fungsinya WGS ini selain menggantikan kita susah makan yang berserat ya, bersifat antioksidan, melancarkan buang air besar, membuang toksin. Jadi positioningnya
WGS gak hanya untuk penurunan berat badan langsung bonus. Sehatnya itu yang utama, antioksidannya itu yang kita kirim, ya. Soalnya kenapa ditimbalin? Nanti takutnya begini orang itu, ya kan? Oh, itu yang badan kurus gak perlu lagi lah WGS, kan gitu. Betul nggak? Betul. Ya iya, berarti WGS marketplace-nya orang yang gemuk, yang bermasalah, itu. Padahal bukan gitu, orang yang malas makan sayur aja minum WGS. Orang yang kecenderungan hipertensi, gula darah yang tinggi, darahnya mengkeret banyak, itu harus buang. Ya, memang aplikasinya karena ada Visium buang air, itu aja. Tapi kan kita imbangi supaya tidak terjadi dehidrasi, gitu. Oke, silakan yang mau nanya lagi. Betul. Ini ada pertanyaan, Dok. Kenapa ya minum WGS dia tidak merasakan manfaatnya dan dia tidak BAB, Dok? Oke, sekarang saya tanya balik nih. Ya, WGS-nya udah diminum berapa kali? Itu dulu pertanyaannya. Betul. Iya dong. Betul. WGS-nya udah minum berapa kali? Dia banyak minum nih. Atau ada. Ya. Jadi kalau dia nggak efek, ada dua nih Mbak Rin. Kemudian kemungkinan besar dinding ususnya terlalu tebal. Betul. Iya, terlalu banyak. Nah, berarti dosisnya ditambah. Mustahil yang ada Visium khas gak BAB. Mustahil, jarang. Outstanding case itu, outstanding case. Jadi apa? Ada dua kemungkinan. Usus dan dinding ususnya terlalu tebal. Jadi bukan nggak berefek, belum berefek. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Ya, cara menyikapinya adalah banyak minumnya lagi, tambahin dosisnya, sekali minum 2 saset atau tambahin frekuensinya. Terus lakukan gerakan. Orang malas gerak itu, peristaltik usus juga malas, Mbak Rin. Mager. Itu salah satunya. Coba deh kalau ikut mager ya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau dia bertanya sama saya tanya balik. Nah, itu. Jadi terapkan kalau berarti bukannya tidak berefek, belum. Yang harus dilakukan tambahin dosisnya atau tambahin frekuensinya, kaliannya 2 kali atau sekali minum 2 saset dan banyak minum, lakukan gerakan. Selesai. Oke, Dok. Thank you banget. Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian ini ada pertanyaan, Dok. Berapa persen sih penyerapan WGS di dalam tubuh kita, Dok? Nah, ini dia nih poin penting. Tiap orang nih berbeda-beda, ya toh. Kalau 100% enggak lah, ya. Nggak mungkin. Dalam 85-75% aja udah oke. Makanya saya bilang tadi, berapa persen penyerapan WGS ini supaya bagus, seberapa banyaknya kita harus ngikis dulu dinding usus kita. Itu aja dulu. Iya, karena sebelum dinding usus aja udah banyak Mbak Rin yang memotong sabotase WGS ini. Enzim liur, enzim pencernaan, segala macam tuh. Belum lagi stres ya, asam lambung meningkat, udah ke filter banyak nih ya. Belum lagi nanti dinding ususnya. Nah, jadi gini, makanya kenapa kita harus rutin ya konsumsi WGS ya, karena kita nggak bisa hitung berapa persen, itu harus ada penghitungannya. Jadi caranya mudah, gampang ya. Rutinkan minum WGS, makin tipis dinding usus Anda dari toksin, dari kerak segala macam, makin banyak pula yang akan diserap WGS-nya. Dah gitu. Nah, jadi ya kan? Nah, jadi simpelnya Anda harus rutin konsumsi WGS supaya usus Anda ini dindingnya bersih sehingga penyerapan WGS-nya bisa optimal gitu. Interpretasinya nggak bisa, karena itu harus ada uji klinis, setiap orang berbeda. Nah, itu aja indikator seperti itu. Tahunya gimana nih mulai bagus usus kita? Lihat aja tadi kalau secara visual strukturnya si feses Anda, tinja Anda, itu aja dari situ.
Dan nggak mungkin stabil ya Mbak Rin. Misalnya nih, saya minum, Mbak Rin minum, udah rutin, ya kan? Oh udah bagus dok, saya bagus nih dok, aman nih kayak prestasi saya cerah, Kuning. kuning, aromanya juga oke, ya kan? Mengapung dok, gak ada yang tenggelam dok, dan kalau nempel saya siram gampang, ada kan yang kalau nempel di dinding, wah mesti disemprot, ya kan? Baru itu saking pekat gitu Mbak Rin, ya kan? Siap. Ternyata udah nih, udah aman dok, keren, oke, udah aman nih kita baik-baik aja ya kan? Ada gathering 2 hari aja. Atau bootcamp, roadshow, Aduh. buyar lagi udah. Rosso, 4 hari makannya mie-nya dicampur sama susu. Iya. Pakai kornet, pakai keju dok. Makanya kalau pertanyaan tadi dok, berapa kali dalam setahun kita harus detox? Tergantung lifestyle Anda, kapan? Harus berapa kali? Anda yang tahu. Kalau saya membarin, Mbak Rin mah cukup lah setahun 4 kali per 3 bulan. Belum tentu, kalau saya nggak cukup Mbak Rin. 3 hari sekali saya harus detox. Betul. Karena yang kita makan itu kan beda-beda ya dok ya? Iya, ya kan. Apalagi sekarang kita ngomongin makanan sehat, mana ada dok makanan sehat dok? Nah, makanya WKS termasuk satu produk yang bersifat fundamental. Artinya apa? Artinya itu kita butuhkan. Kita harus tahu yang kita butuhkan, kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita inginkan, saya buka ini mau makan sate ini, opor ayam, itu kita inginkan. Apa yang kita butuhkan, betul nggak? Sesuai nggak yang kita inginkan? Tidak. Jadi kita harus tahu apa yang kita butuhkan, bukan inginkan. Oke? Sip. Oke. Dok, ini ada pertanyaan ya. Hari Selasa, temen rencana mau suntik gemuk. Selesai lebaran mau ke dokter minta suntik gemuk lagi. Nah, ini ada WKS kira-kira dok ya. Apakah WKS ini yang pertama bisa ngebersihin usus dan yang kedua bisa menggemukkan badan dok? Pertanyaannya. Ini paling enak nih. Kalau menurut saya bikin gemuk itu paling enak, gitu. Tapi gemuknya gemuk sehat. Yes. Ya. Oke. Jadi paling gampang adalah pada saat Anda konsumsi BKS, takutnya dok kalau BKS malah bikin urus, takutnya dok kan gitu, ya kan? Nah, jadi justru kita bersihkan ususnya, setelah itu Anda menutrisi tubuh Anda, justru enak, ya menggemukkan. Yang saya perlu tanyakan lagi, suntik gemuknya apa nih? Biasanya suntik gemuk itu kan hormon sifatnya. Betul. Ya kayak ayam aja suntik boiler isinya gemuk air gitu loh Mbak. Nah cara menyikapinya Anda minum WKS. Kalau gitu WKS-nya Anda nggak usah minum tiap hari, ya nggak usah. Karena kan Anda mau program gemuk tapi mau tubuh Anda sehat nih, ya toh. Jadi gimana cara mengaplikasikannya untuk Anda? Anda minimal ya minum WKS itu seminggu antara 1 sampai 2 kali. Ya. Tapi kalau Anda sekali ya dok, 2 kali sehari atau 3 sehari sekali ya dok? Ya. Nah makannya Anda pilih yang karbonya yang sehat ya. Jadi gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Ya olahraga itu buat protein yang kayak gitu. Olahraga yang cukup, teratur tidur yang menentukan. Nah, Anda jangan anggap remeh. Anda kurang tidur, tubuh Anda berubah jadi sel kanker. Hindar ya gitu. Olahraga karena olahraga teratur itu menciptakan metabolisme energi tubuh bagus ya. Jadi tubuh Anda penyerapan nutrisinya nggak terbuang percuma. Jadi gampang. Kalau yang ingin gemuk, WKS-nya nggak usah diminum tiap hari, paling kan hari sekali ya. Atau separah-parahnya seminggu sekali. Tapi harus ada minum WKS, jangan sampai karena ada program gemuk nih. Takut kan? Takut dok, karena biasanya gini loh Mbak Rin.
WGS nggak bikin kurus, makanya saya bilang kalau bilang bikin langsing, ini takutnya market cuma untuk orang gemuk. Padahal WGS itu besar gitu loh. Itu aplikasi cara penggunaan, ya kan? Nah, saya udah kurus, ngapain lagi WGS? Sini saya jelasin, duduk benar dengarkan gitu. Iya, dia jangan antemannya buka aja salah. Jadi minimal dia minum seminggu sekali. Kalau mau bagus sih 3 kali. Karena ini detox itu bukan hanya lemak, ya. Gitu. Nah jadi gitu. Tapi terus makanannya yang sehat, itu aja sih. Gitu. Nah, kalau menggemukkan badan lebih gampang sih, saya bilang karbonnya dibanyakin, tapi ada 6P yang tidak bagus ya 6P. Sama 6P ini yang tidak bagus ya. Jadi kalau mau menggemukkan juga dipikir 6P. Satu adalah gula putih. Putih kita hindari, kalau perlu diganti dengan gula aren. Ya, betul. Gula aren atau gula batu. Ini saya kasih ini 6P yang harus kita hindari atau kurangilah. Ya, mau yang lagi program gemuk kayak, mau yang lagi program kurus kayak. Nah, satu yang kedua adalah tepung putih, tepung terigu putih. Karena apa? Dia itu adalah makanan tubuh kita untuk berubah menjadi kanker. Orang Indonesia ini sangat unik ya. Pagi-pagi sarapannya nasi uduk, ya, contoh. Nasi uduk itu udah karbo, nasi udah karbo, ya kan? Ada bihun karbo lagi, ada bakwan karbo lagi, ada kerupuk karbo lagi. Jadi ya, jadi 6P, satu adalah gula putih, kedua adalah tepung putih, tiga nasi putih, keempat santan putih, kelima susu putih, terakhir garam putih. Oke, kurangi 6P. Oke. Banyak banget ya dok, padahal itu semuanya rata-rata kita konsumsi semua dok. Apalagi puasa nih dok. Nah, makanya kenapa saya kebukakan itu 6P ini kita tulis, Mbak. Makanya kenapa pentingnya sih ini nih, WGS. Nah, itu. Kenapa gula bikin gula putih bikin gula darah kita naik. Ada psyllium khas, menurunkan ada inulin. Nah, ya kan? Benar. Tidak tinggi, jadi bikin kolesterol segala. Ada ini kita punya, ada enzim lipase. Itu ujung-ujungnya kan ini solusinya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, pasti ini dari ibu-ibu nih dok, pasti dok. Dokter, kenapa setelah saya minum WGS berat badan saya nggak turun, malah gemuk? Apa terlalu happy beliau ya dok? Hidupnya terlalu bahagia. Nah, oke, saya buka deh sekarang ya. Nanti saya udah siapin program penurunan berat badan ideal. Siap. Tapi saya buka dulu di intro di sini ya. Oke, catat ya. Jadi kalau mau program penurunan berat badan dengan WGS, satu, ya WGS-nya dikonsumsi 2 hari sekali. Pada kapan? Pada saat kita mau tidur, kita konsumsi WGS sebelum tidur jam 9. Oke? Kemudian WGS dikonsumsi lagi kapan? Sebelum makan siang. 2 kali ya. Sebelum siang. Tapi harus ingat ya, 6-8 jam kemudian ya, ada aktivitas gak? Itu harus diprediksikan, takutnya mengganggu aktivitas. Itu aja sih sebenarnya. Ada bisa atasi, tempat isinya dekat kok, saya nggak ada meeting banget kok, kan. Ya. Nah, antara waktu pagi ya, Anda lakukan intermittent fasting. Nah, jam 12 Anda boleh makan nih. Anda boleh makan bebas di jam 12 sampai jam 4 sore. Sampai jam 6 lah saya kasih waktu. Boleh makan apa aja. Makanya WGS diminum sebelum jam 12. Supaya ngebantu ngebuang nanti yang Anda makan. Siap. Ya, itu. Nah, itu WGS diminum 2 hari. Nah, sepanjang waktu kosong daripada pagi sampai jam 12 itu takutnya nggak kuat nih. Ya kan? Anda hanya konsumsi buah yang mengandung banyak air.
Apa? Apa, Mangga, nanas, melon, itu aja. jeruk gitu ya Jam dok. 2 nanti jam 12 sampai jam 6 tadi udah makan dah tuh kawasan bebas full saya kasih pur waktu bebas. Tapi BKS diminum sebelumnya. Oke. Yang itu yang belum makan. Ya, terakhir nanti jam 7 ya kan. Ya udah nggak boleh makan nih. Kalaupun lapar buah aja, buah. Terus malam kan minum lagi WKS. Kan kenyang tuh, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Olahraga rutin sehari minimal 30 menit. 30 menit. Mau treadmill kayak, mau apa kayak. Paling gampang adalah lakukan Soleus push up. Apa sih dok Soleus push up? Cek di Google, cek di YouTube. Karena cuma gini dong. Jadi diri tegak, ya, kakinya gini. Itu paling gampang membakar lemak. Nanti saya gini aja bisa. Oke. Buka ya, Soleus push up. Cepat turunin. Terutama yang penderita diabetes, kadar gula darah cepat turun. 30 menit sehari. Tapi kalau hari itu dok padat banget dok, saya nggak bisa 30 menit, nggak bisa dok hari besok. Tapi rapel jadi 60 menit. Ya. Coba terapkan itu selama sebulan. Coba lihat. Dan banyak. Oke. Jadi yang tadi bilang sudah minum BKS tapi nggak turun-turun, kali aja habis minum BKS bobo kali dok. Iya. Jadi. Oke. Dok, ini ada pertanyaan ya. Ada pasien demam berdarah dan lagi di oknam, bolehkah dikasih BKS dok? Nah, ini demam berdarah. Ini ya. Demam berdarah ini kan kita kan tergantung levelnya. Kita demam berdarah ini kesannya remeh tapi mematikan. Karena demam berdarah ini ada di mana stadium-stadium tertentu trombositnya ini membahayakan. Kalau trombositnya udah 90 itu nggak boleh melakukan aktivitas apapun on bed. Ya, yang dikhawatirkan kita kan ini minum GS nih, ya, pasti bolak-balik bawa air dong. Betul. Nah, persoalannya kalau dia buang air di itu kan lemes nih. Nggak boleh turun dari tempat tidur loh. Karena tempat tidur takut terjadi perdarahan, pecah pembuluh darah ya segala macam. Jadi sebaiknya amannya aja nih. Jangan sampai ya mentang-mentang ini WKS baik atau apa kita salah mempositioningkan. Kita nggak mau ya kambing putih jadi kambing hitam. Betul. Efeknya ya, yang naik turun tempat tidur itu ya dok ya. Karena kan kita pasti BAB mbak. Akhirnya dia banyak aktivitas apapun on bed. Berarti dia harus loh. Kalau udah trombosit kecuali dia baru kena lemot, tapi sebaiknya kalau untuk DBD udahlah, DBD-nya itu perbaikilah WKS nanti, perbaiki dulu kondisi umum ya, fisik umum gitu. Jangan sampai WKS jadi masalah, padahal WKS-nya nggak bermasalah. Betul. Kita mempositioningnya pada saat yang tidak tepat. Nah, inilah gunanya edukasi. Yes, benar. Oke. Dok, kemudian ada pertanyaan, kalau penderita diabetes amankah BKS dok? Aman, kan tadi sudah bilang. Malah membantu menurunkan kadar gula darah, terus ada membantu kerja pankreas, ya kan? Iya, ada kan? Betul. Iya. Pertanyaan ini dok. Ini ada ya konsumen sebelumnya sudah mengkonsumsi minuman fiber merek yang lain dok. Nah, habis itu minum BKS dok, ternyata mulas dan keluarnya itu BAB-nya itu encer kayak air dan berkali-kali dok kayak gitu. Gimana dok itu dok? Itu bagus, berarti lagi dibersihkan. Gitu Anda harus bersyukur dia. Karena kalau kemarin ya usus kita itu kayak mesin cuci. Jadi kalau ada diare, berarti ada bakteri. Jadi selama dia berdiare, berarti ada bakteri yang masih harus dibersihkan. Nah itu usus tuh kayak gitu. Jadi kalau ada diare, berarti ada bakteri. Usus ini kerjanya dia healing himself gitu. Dia menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara diare.
Jadi kalau diare berarti ada bakteri yang harus dikeluarkan oleh usus kita. Kan dia ada probiotik alamiah kan, ada bakteri jahat, bakteri baik di tubuhnya kita sendiri. Cara kerjanya gitu. Nah kalau dia kalau sudah tambah diare berarti ada sesuatu yang sebelumnya malah nggak baik lagi dikuras. Itu aja. Intinya begini, selama yang keluar cairan itu imbangi dengan cairan yang masuk supaya nggak lemes. Itu aja. Siap, Dok, siap. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Amankah WGS dikonsumsi setiap hari? Aman, saya bilang. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin hari ini pertanyaannya belum kejawab ya, yang mungkin pertanyaannya belum kejawab karena juga durasi waktu juga ya, dokter ya. Nah, ini saya sematkan ya di layar monitor teman-teman kebaca ya. Saya sematkan di layar monitor teman-teman kebaca ya. Dokter menjawab, nanti bisa chat di WA 0858 1761 6161 ya. Sekali lagi buat teman-teman, karena pertanyaannya nguler banget Dok, banyak banget, nggak bisa saya bacakan satu per satu. Jadi teman-teman ya, silakan nanti buat teman-teman yang hari ini pertanyaannya belum bisa kami bacakan ya, silakan di layar monitor teman-teman sudah saya sematkan ya, dokter menjawab ya, di nomor WA 0858 1761 ya, 6161. Sekali lagi 0858 ya, 1761 6161. Oke ya, pastilah banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi karena memang waktu ya dokter ya, karena waktu, kemudian juga kita masih akan ada lagi ya edukasi